Baik sahabat Inspektur Muda Indonesia, pada kali ini saya akan membawakan sebuah materi terkait permasalahan di dalam rumah tangga ya. Karena masalah ini sering kali muncul. Jadi sebenarnya saya tidak ingin mengupas masalah ini karena bisa jadi masalah ini alasannya pasti bervariasi di antara orang-orang yang sudah berkeluarga. Nah, di sini saya kapan hari itu muncul di beranda saya sebuah video yang cukup menarik untuk kita komentari ya. Makanya teman-teman semuanya Inspektur Muda Indonesia dimanapun berada, silakan komentari menurut teman-teman solusinya seperti apa sih kalau misalkan ada masalah yang seperti ini. Jadi teman-teman nanti bebas berkomunikasi, bebas memberikan masukan, bebas memberikan saran, sehingga saran itu barangkali masuk atau menjadi solusi untuk orang lain yang sedang mengalami masalah ini. Coba kita perhatikan videonya ini, cuplikan dari film mungkin ya, tapi ini realitanya cukup nyata ya, cukup banyak terjadi di permasalahan dalam rumah tangga. Baik, kita tonton videonya. Sayang, kamu transfer mamamu 500.000. Iya, aku transfer orang tua aku 500, kenapa? Kenapa kamu gak bilang aku? Kenapa mesti bilang sama kamu? Ngebantu orang tuaku itu menjadi kewajibanku sebagai anak laki-lakinya. Iya, aku tahu kita masih belum banyak tabungan, kita masih banyak kebutuhan, tapi ingat, membantu orang tua itu nggak perlu nunggu kaya. Iya, aku tahu, aku paham. Kan selalu aku bilang sama kamu, membantu orang tua itu adalah jalan pintas untuk membuka pintu rezeki kita selanjutnya, itu kan? kalau kamu tahu dan paham, kenapa kamu ribet? Sayang, aku nggak akan ngeribetin kamu. Aku akan selalu support kamu. Aku juga akan selalu berusaha taat sama kamu. Tapi apakah salah kalau aku minta dalam rumah tangga kita untuk saling terbuka? Jangan kau tangisi, dan jika hati sudah tak mau, maka jangan datangi aku lagi. Baik, jadi permasalahan ini ada suami istri, pasangan suami istri. Suaminya itu mengirim uang kepada orang tuanya, kepada mertua yang perempuan tanpa sepengetahuan istrinya. Boleh nggak sih seperti itu? Nah, jadi teman-teman silakan di komen ya, video ini teman-teman bisa memberikan komen yang panjang, komen yang pedas, komen seperti apa silakan. Yang emak-emak, yang istri-istri di sana, di luar sana komen yang seperti apa silakan di komen. Tapi kalau saya di sini juga berhak untuk mengomentari. Jadi gini. Permasalahan dalam rumah tangga itu bervariasi, munculnya pun bervariasi. Seorang istri menuntut kita, dalam tanda petik ya, menuntut kita untuk terbuka, untuk mengkomunikasikan semuanya. Tapi seorang suami, ada kalanya suami itu ingin ada sebuah permasalahan yang tidak perlu diketahui istri, karena kalau permasalahan ini diketahui istri, khawatir istri itu enggak sejalan. Sehingga mending ini cukup saya aja sih yang yang tahu masalah ini. Ada suami yang seperti itu. Karena gini, seperti yang tadi saya sampaikan, permasalahan dalam rumah tangga itu bergantung yang menyikapi. Kalau misalkan permasalahannya kecil tapi disikapi dengan sebuah sikap yang berlebihan, itu akan menjadi masalah yang cukup serius nantinya. Tapi masalah yang besar kalau ditanggapi dengan santai, dengan damai, masalah besar pun akan menjadi masalah yang sangat ringan. Jadi bergantung kita bagaimana kita menghadapi atau memberikan bagaimana kita menanggapi masalah itu. Nah, terkait video ini, kalau komen saya berhak juga sebagai netizen untuk mengomentari. Yang pertama gini, kalau misalkan kebutuhan kita dalam rumah tangga ya masih pas-pasan ya, misalkan istri itu kadang, apa kamu ngirim sama orang tuamu, kita di sini lo nggak ada apa-apa misalkan. Jadi yang wajib itu memang kita menafkahi istri ya, orang tua itu juga menjadi tanggungan kita. Tapi kalau misalkan dalam rumah tangga itu beras belum ada, popok anak belum ada, maka saya rasa itu akan menjadi hal yang wajib dulu menurut saya pribadi. Jadi kita minta maaf aja sama orang tua, komunikasi yang baik, maaf ibu untuk bulan ini saya belum bisa memberikan seperti itu, belum ada uang dan sebagainya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kebutuhan dalam rumah tangga kita sudah cukup, kita juga kebutuhan sehari-harinya juga sudah cukup, alangkah baiknya memang orang tua itu memang masih tanggung jawab seorang anak.
Jadi yang ketiga nih, yang ketiga, kalau misalkan kita di rumah tangga itu kan juga tahu juga apakah kalau misalkan ini sudah cukup ya kebutuhan dalam, ada juga istri yang punya sikap itu tidak mau anaknya itu membantu orang tuanya, ada juga. Dulu saya masih kuliah, saya dulu memang jadi konsultan saat masih kuliah. Ada teman saya itu curhat kepada saya, itu masih pacaran. Dia nggak suka anaknya ngirim ke orang tuanya, padahal statusnya masih tunangan, belum suami istri. Nggak suka, apalagi sesudah menikah. Nah, kalau kondisinya seperti itu dan kalian dalam rumah tangga itu sudah mapan, sudah kebutuhannya sudah cukup, bahkan lebih, tapi istrinya ketika tahu memberikan uang tidak mau, ya nggak apa-apa, diam-diam, karena masih kewajiban seorang anak untuk memberikan kewajibannya kepada orang tua. Nah, jadi bergantung kondisinya. Kalau kondisinya sudah mapan, sudah lebih, dan sikap istrinya tidak setuju memberikan uang kepada orang tuanya, kepada ibunya terutama, maka sembunyi-sembunyi pun ya nggak apa-apa. Ya saran saya sembunyi-sembunyi, karena kalau nggak sembunyi-sembunyi nggak akan membantu orang tuanya. Tapi dengan syarat sembunyi-sembunyi jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan, nah itu masalah lagi. Jadi pinter-pinternya seorang suami untuk tidak menyampaikan, tidak semuanya disampaikan. Yang sekiranya itu bukan sesuatu yang bermasalah dalam agama, itu kuncinya. Mungkin itu aja dari saya. Silakan teman-teman dikomentari video ini. Kalau misalkan ada masalah yang seperti itu dalam keluarga kalian, enaknya seperti apa? Karena kalau kita mengomentari itu pasti lebih pinter ya daripada apa yang sedang kita alami. Mungkin itu saja dari saya. Saya Fri Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.